Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pangestu dengan NPM 251000399. Hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Tema ini bukan hanya soal teori yang kita pelajari di kelas, tetapi juga tentang bagaimana kita memaknai nilai-nilai dasar negara ini dalam realitas kehidupan yang terus berubah. Sebagai mahasiswa yang hidup di era modern, saya sering bertanya pada diri sendiri, apakah Pancasila masih relevan? Bagaimana nilai-nilai ini membantu kita menjawab soal sosial, politik, ekonomi, dan etika saat ini. Di tengah perubahan dan tantangan global, Pancasila tetap menjadi kompas moral bangsa kita. Dan hari ini, saya ingin mengajak kita semua mengeksplorasi lebih dalam. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai sejarah dan esensi Pancasila itu sendiri. Sebelum kita berbicara soal kehidupan aktual, penting untuk memahami esensi Pancasila. Pancasila lahir dari proses sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan identitasnya. Nilai-nilai ini dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai fondasi ideologi negara yang mampu mempersatukan lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, dan berbagai kepercayaan. Komitmen ini tercermin dalam sila-sila Pancasila yang membentuk kerangka moral bangsa. Pancasila bukan hanya teks historis, tetapi pandangan hidup berbangsa yang mengatur hubungan antar manusia, hubungan warga dengan negara, dan hubungan bangsa Indonesia dengan dunia. Pancasila sebagai paradigma hidup. Pertama, mari kita bahas apa itu paradigma. Paradigma berarti cara pandang yang menjadi dasar dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila memberi kita kacamata nilai untuk melihat realitas sosial yang kompleks. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita saling menghormati kebebasan beragama sekaligus mengetahui batasan toleransi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengatur cara kita memperlakukan sesama secara bermartabat. Sila ketiga, persatuan Indonesia, merupakan dasar untuk mengatasi fragmentasi sosial. Sila keempat dan kelima menegaskan demokrasi dan keadilan sosial sebagai tujuan dan cara kita hidup bersama. Selanjutnya, isu terkini yang relevan dengan Pancasila. Yang pertama, peran Pancasila dalam era digital dan media sosial. Saat ini, kita hidup di era informasi cepat dan media sosial yang membentuk opini publik. Disinformasi dan konten yang memecah belah menjadi tantangan besar bagi masyarakat berbangsa. Untuk meresponsnya, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI bersama Universitas Pancasila sedang mendorong penguatan pengawasan konten digital agar etika dan nilai Pancasila tetap dijaga dalam ruang digital. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila menjadi sorotan penting untuk menanamkan nilai ideologi negara sejak dini. Misalnya, BPIP mengusulkan materi Pancasila masuk ke soal tes kemampuan akademik
atau TKA, serta meluncurkan buku teks utama BTU Pancasila untuk sekolah dasar dan menengah. Yang ketiga, peran Indonesia di dunia internasional. Baru-baru ini, Indonesia dipercaya menjadi Presiden Dewan HAM PBB pada 2026 di Jenewa, sebuah pengakuan global yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila terkait hak asasi manusia dan keadilan sosial relevan di panggung internasional. Yang keempat, tantangan stabilitas politik dan sosial. Pakar dari CSIS memperingatkan bahwa Indonesia bisa menghadapi meningkatnya ketidakstabilan pada 2026 jika reformasi lambat dan kepercayaan publik tidak diperkuat, terutama dalam konteks kebijakan politik dan demokrasi. Yang kelima, kebebasan berpendapat dan isu intimidasi kritik. Isu kebebasan berpendapat juga menjadi perhatian publik. Ada laporan baru tentang aktivis dan kritikus yang menjadi target intimidasi, termasuk ancaman serius terhadap suara kritis masyarakat. Hal ini membuka ruang diskusi tentang bagaimana nilai demokrasi dan HAM dalam Pancasila dijaga di tengah dinamika politik saat ini. Selanjutnya, kita bahas mengenai Pancasila dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Nilai-nilai Pancasila bukan abstrak, ia hadir dalam kehidupan nyata. Gotong royong membantu masyarakat saat bencana. Prinsip keadilan sosial memberi landasan untuk kebijakan kesejahteraan masyarakat. Nilai persatuan mengajak kita bertindak dalam harmoni, bukan fragmentasi. Namun realitanya, warga sering merasa tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, dan korupsi menjadi kendala utama. Survei global menunjukkan masyarakat Indonesia sangat mengkhawatirkan korupsi, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Tantangan yang harus dijawab dengan pendekatan Pancasila dalam kebijakan nasional. Sebagai contoh pribadi, ketika saya melakukan kerja sosial di masyarakat pinggiran, saya melihat bahwa ketika nilai saling menghormati dan gotong royong diterapkan, masalah komunitas terasa lebih mudah diatasi dibandingkan sekedar mengandalkan bantuan pemerintah saja. Selanjutnya, esensi Pancasila dalam demokrasi dan HAM. Demokrasi Indonesia mensyaratkan kebebasan berpendapat, partisipasi publik, dan perlindungan HAM. Pancasila menjadi pijakan agar demokrasi berjalan dengan etika dan tanggung jawab. Indonesia mendefinisikan hal ini bukan sekedar teori. Kontribusi kita di Dewan HAM, PBB, serta peringatan Hari Lahir Pancasila yang menegaskan komitmen ideologi ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya warisan sejarah, ia hidup dalam tata nilai pelembagaan negara. Namun, demokrasi juga menghadapi tantangan serius. Warga wajib dibela, tapi kebebasan ini harus seimbang dengan tanggung jawab sosial. Kebebasan tanpa tanggung jawab bisa memicu konflik sosial. Disinilah Pancasila hadir sebagai penyeimbang. Saya sering berpikir, apa artinya menjadi warga negara yang benar-benar memaknai Pancasila? Bagi saya, itu bukan sekedar hafalan 5 sila, tetapi tindakan yang saya lihat setiap hari di sekitar saya. Ketika teman membantu tetangga, ketika kita menghormati perbedaan dalam diskusi kelas, atau ketika kita berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Pancasila bukan hanya pedoman formal, nilai itu hidup dalam keseharian kita. Ketika kita berbicara tentang persatuan,
Itu berarti kita harus siap berdialog dengan mereka yang berbeda pandangan. Ketika kita berbicara tentang keadilan, itu berarti kita harus peduli pada mereka yang tertinggal. Izinkan saya menyampaikan beberapa saran. Yang pertama, pendidikan Pancasila agar lebih kontekstual. Pendidikan tidak hanya hafalan, tetapi refleksi terhadap situasi nyata di era digital dan globalisasi. Penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Pemerintah perlu mengintegrasikan nilai ini dalam kebijakan yang memperkuat keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Partisipasi aktif pemuda sebagai generasi penerus. Pemuda harus menjadi pelopor implementasi nilai Pancasila di ruang sosial, politik, dan digital. Kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Setiap warga harus menikmati haknya sambil menjaga tanggung jawab sosial demi menjaga harmoni di tengah perbedaan. Dengan cara ini, kita tidak hanya mempertahankan Pancasila sebagai dokumen sejarah, tetapi menjadikannya hidup dan relevan di masa depan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi inspirasi agar kita semua bisa lebih menghargai Pancasila sebagai paradigma kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.